Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernahkah kalian mendengar tentang negeri yang begitu sombong, penuh kesombongan teknologi dan kekuatan militer, hingga mereka lupa bahwa langit masih dalam genggaman Allah? Jangan kemana-mana, karena kisah ini akan membuka mata kita semua. Subscribe dulu channel Kakek Story, dan aktifkan loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita nyata penuh hikmah lainnya. Sebuah kota yang berdiri megah, penuh kemewahan, dan dihuni oleh orang-orang yang bangga dengan kekuatannya. Kota itu adalah Israel, sebuah negeri yang dikenal maju dan kuat. Penduduknya hidup dalam kemewahan, dengan gedung pencakar langit yang menjulang dan teknologi canggih yang mengelilingi setiap sudutnya. Namun, di balik gemerlap itu, tersembunyi sebuah sifat yang sangat berbahaya, kesombongan. Warga kota merasa tak terkalahkan. Mereka sering mengabaikan suara-suara kecil yang memperingatkan mereka untuk berhati-hati. Dan bahwa kesombongan adalah jalan menuju kehancuran. Pemimpin mereka terus mendorong rakyatnya untuk lebih percaya diri, bahkan menyombongkan diri seolah-olah mereka adalah penguasa dunia. Di tengah hiruk-pikuk kota, ada seorang pemuda bernama Amir. Amir berbeda dari kebanyakan orang. Dia melihat dengan mata hati bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Namun, suaranya sering tenggelam di tengah sorak-sorai kesombongan masyarakat yang enggan mendengar. Amir merasa gelisah setiap kali melihat orang-orang lupa akan Sang Pencipta. Kota yang penuh kemegahan ini perlahan-lahan mulai menampakkan tanda-tanda yang tak bisa diabaikan. Tapi keangkuhan warga semakin menebal. Mereka terus mengabaikan peringatan, menolak mengakui bahwa mereka mungkin sedang berada di ambang bencana yang dahsyat. Sombong membawa mereka pada jalan yang gelap. Dan Allah, dalam kebijaksanaannya, telah menyiapkan pelajaran yang tak akan bisa dilupakan oleh siapapun yang menyaksikannya. Setelah kemegahan dan kesombongan yang meraja di kota Israel, alam mulai menunjukkan tanda-tanda peringatan. Gempa kecil sering mengguncang daerah-daerah pinggiran, getaran yang terasa ringan namun terus berulang. Sungai-sungai mulai meluap akibat hujan yang terus turun tanpa henti, menggenangi lahan pertanian dan permukiman rendah. Namun, pemerintah dan warga kota tetap bersikukuh bahwa semua itu hanyalah fenomena biasa, sebuah ujian kecil yang bisa mereka lewati dengan mudah. Peringatan para ilmuwan dan para tokoh agama dianggap sebagai suara-suara pesimistis yang tak pantas didengar. Mereka menutup telinga dan hati, tetap larut dalam kesibukan dan kemegahan yang mereka banggakan. Di tengah keramaian dan hiruk-pikuk kota, Amir, sang pemuda yang dulu merasa gelisah, kini semakin serius memperingatkan semua orang. Dengan data dan fakta, ia mencoba membuka mata warga tentang bahaya yang mengintai. Tapi ia hanya dianggap pembawa malapetaka, seorang yang terlalu takut dan tidak percaya pada kekuatan negara. Hari-hari berlalu, dan alam semakin menunjukkan amarahnya. Namun warga kota masih saja menutup mata, menganggap semua ini hanya kebetulan yang akan berlalu. Mereka terus berjalan di jalan sombong tanpa sadar bahwa azab sudah di depan mata, siap menghancurkan segala yang mereka banggakan. Hari berikutnya, langit semakin aneh. Bukan hanya mendung, tapi juga muncul kilatan-kilatan cahaya yang tak biasa, seperti petir namun tanpa suara. Sinar itu muncul di langit Yerusalem dan Haifa, tapi tak disertai hujan sedikit pun. Orang-orang mulai resah. Beberapa warga yang tinggal dekat pantai melaporkan bahwa ombak mulai naik tak wajar, meski bukan musim badai. Di media sosial, beberapa warga mulai bertanya, apakah ini hanya cuaca buruk, atau ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggu? Sayangnya, pemerintah dan media resmi segera membantah kekhawatiran itu. Mereka mengklaim semuanya terkendali. Bahkan seorang tokoh militer menyatakan di siaran langsung, jika langit runtuh sekalipun, kami punya perisai teknologi yang bisa menahannya. Ucapan yang kembali menampar kekuasaan Allah dengan kesombongan mereka. Malam harinya, angin kencang menerjang kota. Tapi bukan angin biasa. Suaranya seperti deru ribuan kuda. Pintu-pintu bergetar. Jendela pecah. Pohon-pohon patah tanpa sebab. Alarm mobil menyala serentak. Tapi lagi-lagi, orang-orang menganggapnya kebetulan. Sementara itu, di desa lelaki tua tadi, suara azan berkumandang dari musyalah kecil. Lelaki itu sujud lama sekali. Dalam sujudnya ia berkata, "Wahai Allah, jika ini saatnya, maka tunjukkanlah siapa yang benar, dan siapa yang zalim." Dan pada saat yang sama,
Seekor kambing di padang terbunuh oleh serpihan batu yang jatuh dari tebing tanpa ada gempa. Tanah memang belum berguncang, tapi langit telah memberi sinyal. Yang masih berpikir, akan mulai bertanya-tanya. Yang masih menyombong, akan tertawa sejenak sebelum tangisan tak lagi bisa ditahan. Karena azab tidak pernah datang tanpa tanda. Dan tanda-tanda itu sudah sangat dekat. Malam itu turun dengan perlahan, tapi tanpa keindahan. Tidak ada bintang di langit. Tidak ada rembulan. Langit hitam pekat seakan menutup seluruh kota. Kota-kota Israel yang biasanya terang benderang kini tampak murung. Ada yang aneh, sangat aneh. Lampu-lampu jalan yang baru dipasang dengan teknologi terbaru, mendadak padam serentak di beberapa wilayah. Para teknisi bingung dan mulai memeriksa kabel-kabel utama. Tapi mereka tak menemukan gangguan. Semua sistem berjalan normal. Namun cahaya tidak menyala. Seorang insinyur senior di Yerusalem berbisik kepada rekannya. Ini seperti ada sesuatu yang menyerap cahaya, bukan kerusakan, tapi seperti ditelan kegelapan itu sendiri. Orang-orang mulai panik, tapi pemerintah tetap menenangkan mereka dengan kata-kata penuh kesombongan. Kita sedang menguji sistem cahaya baru. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mereka menutup kenyataan. Seolah-olah dengan kebohongan, mereka bisa menunda keputusan Allah. Di tengah kota Haifa, seorang anak kecil tiba-tiba terbangun dari tidurnya dan menangis histeris. Ibu, ibu, aku mimpi tanah terbuka dan menelan semua orang. Ibunya berusaha menenangkan, tapi anak itu terus menjerit dan menunjuk keluar jendela. Langit marah. Bu, langit marah. Ketika sang ibu menoleh, dia mendapati langit malam tampak berdenyut seperti jantung yang memompa perlahan. Cahaya ungu samar berkedip-kedip dari kejauhan seperti kilatan mata. Tak ada suara, tapi perasaan takut menyelimuti seluruh tubuhnya. Di Tel Aviv, pesta masih berlangsung. Klub-klub malam tetap ramai. Musik menghentak, dan gelas-gelas anggur terus berdenting. Mereka merayakan malam yang dianggap fenomenal, karena langit tanpa bintang. Ini malam romantis, luar biasa. Langit seperti teater besar yang gelap, ujar salah satu pengunjung pesta, sambil tertawa. Namun tepat pukul 2 dini hari, sebuah suara rendah menggelegar dari arah barat daya. Bukan suara ledakan, bukan pula gempa biasa. Tapi suara itu seakan berasal dari perut bumi. Seperti suara makhluk raksasa yang menggeram karena terus diganggu. Gedung-gedung tinggi tiba-tiba bergetar pelan, disusul suara alarm otomatis dari puluhan sistem militer dan sipil. Orang-orang berlarian keluar dari gedung. Tapi jalanan terlalu padat. Kendaraan saling bertabrakan. Jeritan terdengar di mana-mana. Siaran televisi mulai memberitakan bahwa ada kemungkinan aktivitas tektonik yang tidak biasa. Namun pemerintah tetap bersikukuh bahwa semua masih aman. Sementara itu, di desa tua yang sunyi, lelaki lanjut usia itu duduk di bawah lampu temara musyala. Tangannya memegang mushaf. Ia membaca perlahan, dan air matanya menetes ke lantai tanah. Wahai Allah, malam ini terasa bukan seperti malam biasa. Akhu, engkau sedang menunjukkan kekuasaan MU. Di luar sana, hewan-hewan ternak tampak resah. Kambing-kambing mengembik tanpa henti. Ayam-ayam tidak mau tidur. Anjing-anjing hutan menggonggong ke arah langit. Alam sedang berzikir. Alam tahu, sesuatu akan terjadi. Tepat sebelum fajar, guncangan pertama benar-benar terasa. Tanah bergetar, pelan tapi panjang. Suara rendah kembali terdengar, kali ini disertai retakan yang muncul di permukaan jalan. Retakan itu terus memanjang, membelah kota demi kota. Dari Tel Aviv, ke Haifa, lalu ke Yerusalem. Dan masih belum ada yang mau mengakui bahwa ini bukan sekadar fenomena alam. Ini adalah peringatan terakhir. Pagi itu seharusnya menjadi awal hari seperti biasa. Tapi tidak ada fajar. Langit seperti lupa caranya bersinar. Matahari tak muncul. Udara dingin menyusup masuk rumah-rumah bahkan sebelum angin bertiup. Burung-burung tidak berkicau. Suara jangkrik pun menghilang. Kemudian, bumi mulai berbicara. Guncangan itu datang bukan dari satu titik, tapi dari bawah seluruh wilayah Israel. Dari utara ke selatan, dari timur ke barat. Tanah bergetar hebat. Bangunan demi bangunan bergoyang seperti mainan anak kecil. Orang-orang berteriak.
Mobil-mobil terjungkal. Jalan-jalan retak terbuka seperti mulut besar yang siap menelan siapa saja. Di Tel Aviv, gedung pencakar langit tertinggi, simbol kebanggaan negara itu, miring perlahan. Dalam hitungan detik, bangunan megah itu runtuh menimpa gedung-gedung lain, menciptakan awan debu raksasa yang menyelimuti seluruh kota. Kamera CCTV sempat merekam detik-detik kehancuran itu, sebelum akhirnya mati total. Pusat kendali militer lumpuh. Bandara Ben Gurion terbelah dua. Seluruh sinyal komunikasi padam. Tak ada satupun manusia yang mampu mengendalikan keadaan. Sungai-sungai yang dulu tenang kini berbalik arah, seolah membenci daratan. Di pegunungan, salju yang belum mencair tiba-tiba luluh lantak oleh longsor dahsyat. Tapi puncaknya datang dari arah hulu sungai. Bukan dalam jam, tapi dalam menit. Dinding air raksasa setinggi belasan meter bergerak perlahan. Lalu dengan kecepatan gila menghempaskan seluruh kota Ashdod tenggelam lebih dulu. Disusul Netanya, kemudian Haifa. Seluruh pesisir lenyap ditelan banjir bandang. Tidak ada waktu untuk lari. Tidak ada waktu untuk mengungsi. Air datang bukan seperti tsunami biasa, tapi seperti murka yang dikirim langsung dari langit. Para penyintas yang sempat memanjat atap hanya bisa menangis sambil menjerit memanggil nama ibu, ayah, anak, dan pasangan mereka. Tapi semua telah terlambat. Di Yerusalem, seorang rabi tua berdiri di tengah reruntuhan sinagog yang hancur. Bajunya compang-camping, wajahnya penuh debu. Ia memandang ke langit dengan pandangan kosong. Kami hanya ingin bertahan hidup. Kenapa semua ini terjadi? Tapi suara itu tenggelam. Karena langit sudah menjawab sejak lama. Di layar siaran dunia, sebelum seluruh jaringan global terputus, hanya ada satu tayangan terakhir dari Israel. Reruntuhan, air bah, dan jeritan tak berujung. Dunia menyaksikan bagaimana negeri yang pernah mengaku tak terkalahkan, hancur dalam satu hari. Dan di desa tua yang terpinggirkan, lelaki renta itu sujud untuk terakhir kalinya. Ia menangis bukan karena ketakutan, tapi karena haru, bahwa janji Allah itu benar. Ia berdoa lirih. Wahai Allah, Engkau Maha Adil, Engkau tak pernah tidur. Saat ia bangkit dari sujudnya, musyalah tua itu tetap berdiri. Seluruh desa selamat. Tak satu pun retakan terjadi di sana. Langit kembali cerah di atasnya, meski hanya sejengkal dari laut yang telah menelan kota. Kiamat itu belum tiba untuk seluruh dunia, tapi Israel telah lebih dulu merasakannya. Negeri yang pernah berkata bahwa tidak ada Tuhan yang bisa menjatuhkan mereka, kini lenyap tak bersisa. Dan sejarah mencatat bahwa kesombongan yang menyentuh langit akan dihancurkan sampai ke akar oleh bumi yang diperintah oleh Allah. Satu hari berlalu setelah kehancuran besar itu, dan seluruh dunia terdiam. Tidak ada sinyal dari Israel. Tidak ada suara radio, tidak ada tayangan berita, tidak ada kode militer. Semua satelit yang tadinya memantau aktivitas negeri itu kini hanya menampilkan satu warna, hitam. Pesawat-pesawat tanpa awak dari berbagai negara mulai dikirim untuk meninjau kondisi. Ketika mereka tiba di atas wilayah yang dulu disebut Israel, tidak ada lagi yang bisa dikenali. Kota-kota telah berubah menjadi puing. Laut telah merangsek masuk ke daratan. Dan tanah-tanah yang dahulu dijajah dengan penuh kesombongan, kini menjadi ladang lumpur dan mayat. Di antara reruntuhan, suara jeritan masih terdengar. Namun bukan jeritan minta tolong, tapi jeritan penyesalan. Seorang wanita muda yang berhasil memanjat reruntuhan masjid tua, yang dulu mereka bakar, menangis sambil memeluk anaknya yang telah membeku. Ia menatap langit yang kini mulai cerah, dan berteriak, Allah, ampuni kami salah, kami terlalu sombong. Tapi langit tak menjawab. Air matanya mengalir bercampur lumpur. Ia mengingat bagaimana dulu mereka tertawa saat menduduki tanah suci milik orang lain, saat mereka merobohkan rumah-rumah tanpa belas kasih, saat mereka menyiksa dan menertawakan tangisan orang-orang yang kehilangan keluarganya. Kini, mereka yang menangis, dan tak ada lagi yang mau mendengarkan. Di sisi lain, seorang jenderal tua merangkak dari puing markas besar militer. Lututnya berdarah, tangannya gemetar. Ia memandangi lencana kehormatan di dadanya yang masih utuh. Tapi tak ada artinya sekarang. Ia bersandar ke tembok yang tinggal separuh, dan berkata lirih. Dulu aku memimpin dengan keangkuhan. Kini aku bahkan tak bisa memimpin diriku sendiri keluar dari puing.
Ia menatap ke depan. Di sana, puluhan prajuritnya terbujur diam, sebagian terjepit batu, sebagian hanyut. Tak ada yang tersisa. Senjata tak bisa melawan tanah. Teknologi tak bisa menahan langit. Bunker baja tak bisa menahan kehendak Allah. Hari itu, dunia mencatat jumlah korban jiwa dari kehancuran Israel melebihi 2 juta jiwa. Tak terhitung yang hilang, dan lebih banyak lagi yang tak bisa dikenali. Tapi anehnya, desa-desa yang dulu mereka anggap kamp pengungsi, tempat kaum lemah dan miskin, justru selamat. Seolah bumi itu sendiri memilih siapa yang pantas hidup. Seorang wartawan dari negeri Arab yang berhasil menembus wilayah itu berkata dalam laporan terakhirnya, "Saya berdiri di tanah yang dulu disebut sebagai negara terkuat di Timur Tengah. Kini tak ada lagi kekuatan, hanya abu. Dan saya melihat dengan mata kepala sendiri, tangisan demi tangisan, dari orang-orang yang dulu terlalu tinggi untuk melihat langit." Di sisa bangunan sinagog besar yang kini hanya tinggal pondasi, seorang pemuda muda terduduk sambil memeluk kitab yang sudah basah terkena air bah. Ia menatap kosong dan bergumam, "Tuhan, kami terlalu percaya pada kekuatan sendiri. Kami lupa bahwa tanah yang kami injak ini bisa saja memakan kami kapan saja." Tangisan itu terlalu terlambat. Tobat itu datang setelah semuanya musnah. Mereka menyesal saat tak ada lagi yang bisa dikembalikan. Karena memang begitulah, azab bukan hanya menyakitkan, tapi juga mematikan semua kesempatan untuk memperbaiki. Beberapa hari setelah bencana maha dahsyat itu, dunia mulai mengirim misi kemanusiaan. Tapi ketika tim-tim penyelamat dari berbagai negara tiba, mereka tidak menemukan negara yang mereka kenal sebelumnya. Israel telah hilang dari peta. Garis pantai berubah total. Bukit-bukit runtuh. Sungai-sungai lenyap. Kota-kota besar seperti Tel Aviv, Haifa, dan Yerusalem tidak hanya hancur, mereka tidak lagi ada. Di layar satelit, tak ada lagi koordinat akurat. Bahkan program GPS tak mampu mengenali lokasi-lokasi sebelumnya. Tanah di sana bukan lagi tanah lama. Semua telah diganti oleh Allah. Seorang komandan misi PBB yang turun dengan helikopter di kawasan bekas ibu kota, hanya bisa berdiri kaku. Ia memandangi hamparan lumpur luas yang terbentang sejauh mata memandang. "Kami mencari Tel Aviv," katanya pelan, tapi tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa kota itu pernah berdiri di sini. Drone pengintai yang dikirim dari udara hanya merekam pemandangan datar, berlumpur, dan dipenuhi genangan air. Tak ada gedung, tak ada jalan, tak ada pohon. Hanya tanah yang seperti baru lahir, kosong dan kelam. Di tengah kekosongan itu, para relawan sesekali menemukan mayat, reruntuhan tembok, atau kendaraan militer yang ringsek dan tertanam dalam lumpur. Namun lebih sering, mereka hanya menemukan jejak kesombongan yang dibungkam oleh bumi. Sebuah dokumen militer yang berhasil diselamatkan dari reruntuhan mengungkapkan rencana besar Israel untuk melipat gandakan ekspansi wilayahnya hingga akhir tahun. Mereka menyebutnya misi penaklukan mutlak. Tapi Allah lebih cepat. Sebelum mereka memperluas wilayah, tanah mereka sendiri ditelan. Sementara itu, dunia bertanya-tanya, mengapa desa-desa kecil yang dahulu ditindas justru selamat? Mengapa hanya tempat-tempat yang dulu dizalimi justru tidak tersentuh azab? Di sebuah desa sederhana, seorang wanita tua tersenyum pahit saat diwawancarai. Ia berkata, "Kami tidak punya kekuatan. Kami tidak punya senjata. Tapi kami punya kesabaran, dan kami punya doa. Dan Allah menjawab doa kami dengan cara yang tak disangka-sangka." Laporan resmi dari Tim Geologi Internasional menyimpulkan satu kalimat yang menakutkan. Dataran Israel tidak stabil dan tidak bisa dihuni kembali. Artinya, tak hanya kota-kota hancur, seluruh wilayah itu kini menjadi zona merah, tak bisa dibangun lagi. Setiap upaya penggalian, pembangunan, atau pemetaan selalu gagal. Tanah bergolak, lumpur menyembur, retakan baru terbuka. Seolah bumi menolak dibuka kembali. Seolah tanah itu sendiri telah menghapuskan seluruh kenangan tentang negeri yang sombong itu. Di sebuah masjid kecil yang masih berdiri di tepi kehancuran, seorang lelaki membacakan firman Allah dengan suara gemetar. "Berapa banyak negeri yang kami binasakan karena penduduknya zalim, lalu negeri itu runtuh di atas atap-atapnya, dan berapa banyak sumur yang tidak terpakai dan istana-istana yang kosong ditinggalkan." Qs Al-Hajj 45. Orang-orang menangis,
Tapi bukan lagi karena takut, melainkan karena takjub akan kebenaran janji Allah. Negeri yang dulunya penuh teknologi dan militer, kini hanya tinggal dalam buku sejarah. Kota yang dulu diagungkan di dunia, kini tak bisa ditemukan di peta. Dan sejarah mencatat, kesombongan selalu punya batas, dan batas itu adalah kehendak Allah.